Amit ya Mbak Ai. Kamu kalau ngomong mulutnya sampai ini. Curupan. Ah. Naik lagi ke belakang. Bukan. Benarnya ada nggak? Hah? Benarnya Nggak ada. Selanjutnya dari Maktab Bentera juga seperti schedule seharusnya 3 menit lagi kita akan mulai. Nah, sekarang masih cari.
Ini nggak bisa dihubungin. Saya tadi ngubungin si Maktab. Kudu banyak bersabar, Nay. Tolong di dulu. Iya, bukan Pak, di Raja. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan nikmat sampai hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa di kegiatan HPC ya, Himpunan Programming Course yang bertepatan pada hari Minggu yang akan membahas Android Development yang akan dibawakan oleh Kak Tera ya. Pertama-tama marilah kita berdoa dulu ya untuk semoga nanti kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, selesai. Dan mohon perhatian ya untuk semuanya. Mikrofonnya harap dimatikan, nanti video boleh dinyalakan ya. Nanti apabila ada pertanyaan boleh di chat grup dulu, apabila nanti pemateri boleh mempersilahkan pakai mic ya, boleh pakai mic ya. Untuk pemateri Kak Tera dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya HPC Android. Ini bolehin dulu nih share screen-nya. Ya, Kak Lani itu share screen-nya. Teman-temannya juga nggak usah. Kalani. Ini mau kasih kamera nggak? Hostnya bisa pindah ke saya aja Kak Lani. Ya, oke. Tadi pindahin dulu. Bentar ya. Oh ya, udah, siap. Oke, pertama-tama enaknya kita nentuin peraturan dulu dikit kali ya, biar enak ya kita kegiatan ini. Kalau buat di kegiatan saya tuh sebenarnya setiap kegiatan saya tuh ada aturan-aturannya ya. Pertama pastinya kalian tuh harus punya laptop yang buat nge-develop Android. Itu peraturan pertama. Yang kedua, kalau lagi kegiatan ini tolong di-mute dulu, nanti di-unmute kalau misalkan ada sesi tanya jawab mungkin kalau dibuka oleh penyelenggara. Yang ketiga, ikutinnya lancar ya, karena ini Android Development mumpung gratis materi dari saya.
Kalau kalian ngambil di pelatihan itu bisa sampai bayar 24 juta buat satu kali pelatihan. Jadi dimanfaatin baik-baik. Jangan sampai nyesel di akhir nggak ngikutin dengan lancar kegiatan ini, nyesel sendiri. Kegiatan ini per pertemuan itu nggak ada pengulangan. Paling kita cuma review dikit aja tentang pertemuan sebelumnya. Jadi saya harap setiap pertemuan itu pada dipahami biar tidak ada yang kelewat lah. Kalau misalnya kelewat ya bisa tanya-tanya di grup, mungkin kalau kalian ada yang punya grupnya. Nanti juga kan ini di record ya, kalau nggak salah dianin ke YouTube ya, bisa dilihat-lihat juga nanti. Ya oke, saya mulai ya. Materi kita tentang Android development. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Tera. Tera itu nama buat pekerjaan saya sebenarnya. Tapi kalau di kampus nama saya beda. Itu seperti yang ada di layar, itu nama kampus saya. Kalau ada yang mau kontakkan saya tuh bisa ada IG saya, bisa di-follow. Kalau emang mau konsul lebih lanjut, bisa. Oke. Ini kuotas kecil dari saya. Jadi kita tuh teruslah belajar di mana aja, kapan aja bisa dimanfaatin buat belajar. Manfaatin segala waktu, segala situasi, kondisi, jangan sampai rugi pas udah kelewat. Oke, ini roadmap kita ya. Jadi kita ada sekitar 12 modul. Kalau di pertemuan ini kemungkinan sih kita bisa sampai 2 modul ya, karena satu modulnya pengenalannya terlalu singkat, dan nanti kita langsung loncat ke instalasi. Biar pertemuan kedepannya kita udah siap. Karena ini pertemuan sekarang kita nggak ada ngoding sama sekali, kita tetap cuma materi, pengenalan, dan instalasi. Oh iya, tadi mute ya. Oke. Nanti pokoknya kita setiap materi itu pasti bisa apa ya namanya? Kalau bisa dicatat lah. Karena kalau kegiatan saya di luar kampus itu, yang peserta yang ikut itu pada nyatet. Jadi bisa nge-review ulang nanti sambil di chat atau apa nanya. Kita di yang keempat nanti ada yang ngejalanin aplikasinya, seenggaknya kita udah tahu tampilan aplikasi yang kita buat. Terus nanti kita mulai masuk ke navigasi, kita pindah-pindah screen, nanti ada stat juga, nanti kita pahami lebih lanjut di setiap pertemuannya. Ini urutannya sampai ke 12. Kita semua total ada 12 modul. Oke, kita masuk ke modul pertama aja dulu, pengenalan mobile development ya. Sebelumnya ada yang tahu tentang mobile? Mungkin bisa di chat. Mobile development itu yang kalian tahu itu gimana sih? Oke. Mobile development itu kita ngembangin aplikasi buat Android, buat iOS, apapun platform yang bersifat mobile. Mobile development itu termasuk dalam ruang lingkup front end. Itu masih berhubungan sama materi Bang siapa yang kemarin tuh web development, itu dia juga masih berhubungan kita karena sama-sama front end. Nama pekerjaan kita itu mobile developer. Jadi kita itu sebutannya mobile developer kalau kita ngebuat aplikasi mobile. Aplikasi mobile pun juga kebagi 2 jenis, ada satu natif, yang kedua ada hybrid. Kalau kita bakal fokus di hybrid, tapi karena keterbatasan alat mungkin kita cuma fokus di Android-nya, tapi dengan teknologi hybrid. Oke, aplikasi natif itu apa sih? Aplikasi natif itu pengembangan aplikasi yang hanya dapat berjalan di platform tertentu. Misalkan kita bikin aplikasi Android pakai Java. Itu cuma bisa jalan misalkan di Android. Jadi satu kali project kita cuma buat di satu device lah. Satu platform, nggak bisa buat di iOS juga nggak bisa. Jadi kita harus bikin ulang yang buat iOS, kita bikin ulang buat Android masing-masing punya source code-nya masing-masing. Yang kedua, aplikasi natif nih, contoh-contoh bahasanya. Kalau di Android biasanya pakai Java sama Kotlin ya.
Kalau di iOS itu biasanya pakai Objective-C sama Swift. Oke, yang berikutnya aplikasi hybrid. Aplikasi hybrid itu kebalikan dari native. Jadi kita bisa jalan di multi platform. Bisa jalan di Android, iOS, bahkan di Windows. Di Windows sama Mac OS juga udah bisa sekarang. Jadi satu kali ngoding bisa jalan di semua platform. Itu kelebihan hybrid. Nah, kita akan ngebahas pakai React Native. Bahasa lain juga ada Flutter kalau buat hybrid. Oke. Kalau buat pengenalan kayak cuma segitu sih. Kita next ke instalasi ya. Sebentar ya. Oke. Semuanya udah pada punya laptop kan? Jawab aja di. Oke. Kita bakal nginstal pertama itu Android SDK. Android SDK itu ada di dalam Android Studio. Semuanya udah pernah nginstal Android Studio belum nih? Android Studio itu udah disuruh juga ya, di flyernya udah ada kan. Jadi kita harus punya Android Studio. ASDK Android itu buat apa sih? Android Studio itu, Android SDK itu anggapannya tools-tools yang ada di dalam core Android. Jadi kita kalau mau bikin aplikasi Android kita butuh yang namanya Android SDK. Jadi pastinya kita butuh install Android SDK. Jadi kalau bisa semuanya udah pada install dulu Android Studio-nya. Oke. Android Studio lumayan itu ya. Jadi diminta dari awal diinstal biar nggak lama di sininya. Ya. Kalau yang udah punya Android Studio coba boleh langsung dipraktekin buat install SDK-nya. Ini kita tutorial lebih fokus di install SDK dulu sih. Jadi pertama buka dulu Android Studio-nya masing-masing. Berapa ini? Bisa lagi. Sambil diikutin ya Android Studio. Dibuka dulu. Oke, kalau udah dibuka, pencet yang namanya configure. Di configure itu ada SDK Manager. Dibuka coba. Nah, SDK platform kita install di SDK platform ya. Di SDK platform, klik show package detail. Biar kelihatan semua versi-versi SDK-nya. Pastiin sudah keinstall yang minimal Android 29 platformnya, sama Android 28. Yang 29 aja boleh, bisa. Kalau udah ke SDK Tools, di SDK Tools, kita install SDK Build Android SDK Build Tools. Diklik juga Show Package Detail. Nah, kita install yang versi yang ada 03-nya. Dua aja, yang 2903 sama 2803. Cuma dua versi ini yang masih support buat ngejalanin React Native. Jadi kita install dulu yang dua itu. Kalau udah nanti tinggal dipencet OK. Nanti dia akan install, ngedownload SDK yang dibutuhin. Oke, sambil pada install SDK, kita lanjut dulu.
ke aplikasi-aplikasi lain yang dibutuhin. Ini nggak harus langsung diinstal sih. Jadi kita cuma ngemahamin dulu aplikasi apa aja sih yang kita butuhin. Ada salah satunya namanya Chocolate. Kalau buat kalian yang pakai Windows, Chocolate itu kalau yang pernah pakai Linux mungkin ya, pernah dengar yang namanya apt atau pacman. Nah, Chocolate kalau di Windows itu sama kayak gitu. Jadi kita nginstal bisa langsung lewat CMD. Daripada kita nginstal satu-satu. Jadi kita nginstal lewat CMD bisa langsung semuanya sekaligus. Berikutnya kita butuh yang namanya JDK. JDK itu wajib terinstall di komputer semua yang mau ngoding program yang berhubungan sama Java. JDK yang kita pakai JDK versi 8. Kenapa sih JDK 8? Kita di semester, masalah ya, ada yang namanya pemrograman Java di semester 4 ya, lupa saya. Jadi nanti di pemrograman itu, kita suruh install yang namanya JDK udah pasti. Jadi kalau yang mungkin udah semester 4, itu mungkin udah pada install ya, JDK. Dan kalau bisa install yang versi JDK 8. Kenapa bukan versi yang 13? Kenapa bukan versi 12? Sekarang yang paling baru itu versi 14. Jadi kenapa yang dipakai JDK-nya versi 8? JDK versi 12 bisa sampun, ada pengembangan lagi yang versi baru. Sedangkan versi LTS itu sih buat jangka Java-nya itu ya nanti pengembangannya jadi kayak terganggu setiap bulan, setiap tahun ada update, jadi dia nggak bisa ngedevelop dengan cepat, harus ngikutin dulu pengembangan Java-nya biar dia bisa ngedevelop lagi. Kalau kayak gitu kan nggak enak. Makanya pada make yang versi LTS. Oke, kalau ikutnya aja. Kalau ada yang belum, kita bahas lebih lanjut buat SDK di pertemuan berikutnya. Nanti kita harus nyeting pad. Ada 2 cara sih. Ada yang bisa langsung lewat CMD diketik, atau bisa lewat kontrol panel. Nanti kita pakai cara kontrol panel aja buat di pertemuan berikutnya. Pertemuan kali ini kita fokus buat pemahaman aja ya. Oke, berikutnya text editor. Yang namanya text editor tuh wajib terinstall. Kalau kalian tuh mau jadi seorang programmer, nggak mungkin kalian nggak punya text editor. Text editor itu ada banyak. Yang populer itu sekarang tuh ada 4. Ada Visual Studio Code, ada WebStorm, ada Sublime 3, sama Atom. Yang paling banyak dipakai saat ini tuh adalah Visual Studio Code. Karena dia itu gratis juga, banyak yang pakai. Ya tampilannya juga enak dilihat, enteng. Ya banyak sih kelebihannya. Tapi kalau saya sendiri pakai yang WebStorm. Mungkin kalau WebStorm saya pakai karena saya sering menggunakan Android Studio juga. Tampilannya mirip banget sama Android Studio. Kenapa saya rekomennya yang Visual Studio Code? Karena yang 2 versi lainnya, WebStorm sama Sublime itu berbayar. Jadi kalau yang nggak mau keluar duit dulu ya pakai aja Visual Studio Code. Dia juga supportnya bagus, di multibahasa banyak yang support, Java support, JavaScript support, hampir semua bahasa bisa jalan di Visual Studio Code. Oke, berikutnya Node.js. Node.js juga harus diinstal. Ini berhubungan sama materinya Bang Farhan juga yang kemarin. Dia juga bakal butuh Node.js. Jadi nanti kita menginstal Node.js. Nanti yang list-list yang harus diinstal nanti saya kirim lewat ini ya, penyelenggara ya. Oke, berikutnya Yan. Yan ini sifatnya opsional sih, jadi kita nggak harus install. Jadi ini yang ngebantu kita lah. Jadi kita biar lebih cepat aja ngejalanin Node di komputer. Secara fungsional kita nggak ada perbedaan yang terlalu mencolok ya kalau dari Yan sama NPM. NPM itu bawaan dari Node.js. Jadi dalam Node.js itu udah keinstall namanya NPM, hampir mirip sama Yarn. Di situ kita kenapa jalan menggunakan, dia bisa jalan nggak pakai browser, tapi dengan Node.js dia bisa berjalan di luar browser. Dia bisa ngoding, bisa di running tanpa browser. Tinggal kita jalanin aja Node.js, dia bisa langsung jalan JavaScript-nya. Oke, nanti yang kembangin Facebook di jalan buat. Kita juga ada JSX, ada Redux, sama React itu sendiri. Jadi kalau buat materi sekarang sih kita lebih pemahaman, mungkin ada yang mau ditanyain
cukup sih. Kalau dari saya sih, kalau pemahaman cuma segini aja sih. Belum ada lebih lanjut karena mungkin tadi ada yang belum install Android Studio ya, belum ada yang ready, ada yang belum ready lah. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Apa gimana? Dari penyelenggara sesi tanya jawabnya. Berhubung masih jam 3 ya, masih bisa. Nanti kita kan ada jeda dikit, boleh nggak apa-apa? Oke, soalnya kan niatnya saya hari ini tuh sebenarnya mau langsung ke install ya, tapi ternyata ada juga banyak yang masih belum nyiapin. Nanti kita installnya lebih interaktif aja sih. Jadi yang lain juga nggak apa-apa nyalain mic kalau bingung. Karena kalau di chat saya suka nggak kelihatan kalau lagi share screen ya. Oh iya. Pertemuan kali ini masih perkenalan masih iya. Jadi kita masih perkenalan diri kita. Oke, platformnya tadi apa itu ya? Versi ini ada 3, ada kosong di PowerPoint, nanti PowerPoint-nya di share ya. Kalau dari PowerPoint ya, dari PowerPoint kita. Oke, Google tahu. 2 ini sama 803. Dicatat ya. Jadi nanti tinggal diinstal aja. Lain agak buat yang ini 4 jam. Jadi kalau di bawah 4 itu pasti bakal lemot pas buka Android Studio. Nanti kita juga nggak pakai Android Studio-nya, jadi Android Studio itu kita pakai cuma buat SDK tools-nya. Ada yang mau nanya lagi boleh? JS, yang men. Kalau latest itu dia jatuhnya nanti mirip kayak JDK juga. JDK kita kan pakai yang versi 8 karena rekomend. Sama Node.js kita pakai yang rekomend juga karena dia pakai versi LTS. Kalau di Windows sama aja nggak installnya, sama. Kalau buat install sama kalau di Windows. Paling bedanya ada di pad. Makanya kita install dulu SDK. Di pertemuan depan kita bakal nyeting pad. Nah, pad itu beda-beda tiap OS. Yang paling mudah itu OS yang bersifat dari Linux sama macOS itu lebih gampang. Tapi kalau Windows kita harus pakai control panel. Izin bertanya, baiknya pakai JDK 8 Oracle atau OpenJDK? Kalau bisa install yang OpenJDK juga bisa, nggak apa-apa. Yang Oracle juga nggak apa-apa. Dua-duanya sama aja. Mas, aplikasi yang serupa dengan Android SDK untuk RAM 2 GB tidak ada untuk saat ini sih. Sebenarnya ada, cuma kalau buat React Native nanti ke depannya RAM 2 GB pun juga bakal lemot ya. Jadi RAM 4 GB itu yang udah minimal banget ya. Karena dia sering tertinggal. Jadi baiknya sih atau gunakan laptop yang RAM-nya 4 GB ke atas ya. Pakai apa? Cuma harus. Lalu kita harus install yang namanya Node.js. Kita juga harus install yang namanya tadi. Oke, kita lihat di kalau ada yang mau pakai buat install yang JDK itu bisa. Text editor kalian bebas. Tadi kalau saya kan udah ngerekomen pakainya yang versi yang pakai Visual Studio Code. Oke. Mending pakai yang Visual Studio Code aja kalau untuk text editor ya. Itu aja kalau buat install yang diperluin di awal. Text editor, Android SDK, Node.js sama JDK 8. Itu yang wajib ada di awal. Kak, React Native menggunakan bahasa JavaScript. Nanti belajar JavaScript dulu atau tidak? Sebenarnya JavaScript lama banget. Saya awal belajar React Native ini, saya nggak belajar yang namanya JavaScript dulu. Jadi saya belajar langsung di React Native. Dan saya langsung paham apa itu JavaScript. Jadi selama kita belajar React Native, yang tentang script-script JavaScript itu juga bakal saya jelasin. Jadi nggak langsung tiba-tiba langsung React Native, enggak.
Karena saya pasti ngejelasin apa itu nanti, misalkan impor, cara impor di React Native seperti apa, nanti ada di roadmap tidak ada, karena emang sifatnya kita berjalan. Sambil berjalan kita sambil sendiri. Beda SDK itu Android. Kalau pakainya yang rekomend itu yang paling rekomend sekarang cuma masih dua itu yang tadi, 2803 sama 2903. Kalau versi Android itu nanti ini DK, nanti keinstall sendiri otomatis. Kalau nanti saya rangkum dulu, nanti saya kirim ke penyelenggara biar di direct ke grup berapa Node.js yang rekomend aja. Kalau kalian buka di website full screen aja. Untuk Node.js-nya, jangan cari aplikasi yang pakai virus. Jadi kita nginstal langsung aja dari website Mi-nya, Lenggrab. Yang itu 12.18 yang LTS. Kita download versi LTS. Kalau kita masih belajar mulai dari apa yang harus dipelajari terlebih dahulu. Sebenarnya belajar gampang untuk belajarnya, karena kita bahasa markup, tapi bahasa berarti butuh bahasa markup. Kita paham yang namanya bahasa markup, kita kerja bahasa program. Kak, untuk Visual Studio ada extension yang harus diinstal nggak, Kak? Saja install kayak aplikasi yang biasa di Windows, next aja nanti juga keinstall. Tapi ada ekstensi nggak, Kak, untuk mempermudah, Kak? Kalau ekstensi mungkin nanti bisa dicari aja ya di pagi. Boleh masih. Versinya yang paling baca. Mereka yang versi JK8 ya. Jadi kalau versinya enggak sampai orang yang ada gitu cewek malam lagi di Johor tuh. Di mana nih? Java udah. Kalau udah install Node.js itu kelebihan Yarn itu lebih mempermudah aja. Jadi kalau nanti kita ada yang namanya script ya, terlalu downloadnya G.js aja pembukaan paling nyapak untuk serikai. Salah satunya React Native, kalau enggak Flutter. Ketika saya React Native run Android, itu kalau React Native run Android kita kan belum masuk ke materi ya, jadi jangan dulu buru-buru karena pad-padnya pada belum kita setting. Jadi kalau yang udah mau nyoba praktek jalan, sabar. Di pertemuan depan kita mulai itu ya. Kalau pakai Expo CLI bisa ya? Bisa, tapi kurang rekomen. Karena kelemahannya, package-nya dia ada di internet semua, jadi kita harus terhubung ke internet terus kalau kita mau install yang lain gitu. Jadi kayak kurang rekomen ya, masih lebih rekomen yang ini ya, pakai CLI yang biasa. Aplikasi apa ya? Katanya ada yang bilang untuk Android Studio ini lebih worth it untuk prosesor Intel. Benar. Jadi kalau Intel itu supportnya lebih lengkap dibandingkan AMD. Jadi kayak misalkan yang AVD itu banyak kan bermasalah kalau buat yang prosesornya AMD. Tenang aja, kita kan nggak pakai Android Studio kalau pakai AMD. Kita makainya kan Reactive, jadi kita nggak main Android Studio. Android Studio itu cuma buat SDK, jadi AMD pun juga masih aman, kecuali mau pakai AVD.
kita pakai AVD mungkin ada masalah kalau pakai AMD ya. Intinya kalau kita pakai AMD masih bisa buat nge-DP, kita bakal pakai React Native sampai asal Android. Kalau ya masing pakai itu ada di materi kelas. Sama-sama JavaScript ya tadi ya. Kalau sekarang downgrade dari Java 11 ke 8, apakah berpengaruh ke development Android Java saya di Android Studio? Kalau pakai Android Studio, kalau belum pernah punya JDK, biasanya dia install otomatis kan. Kalau udah install otomatis dari Android Studio, nggak perlu lagi install lagi sih. Biasanya udah ada JDK 8 ya harusnya. Dia kan ke UBS baru pasti ke install juga ke checklist. Ya, kalau ada yang mau masih nanya, masih boleh kok. Masih banyak waktunya. Kalau dari saya, kalau dari panitia, masih lama. Slot. Kalau baru kita. Nah, tahu sih ada yang main gear. Ada SDK manajernya. SDK platformnya install semua, Kak. Yang diinstal itu kalau saya versi 10 ya. Karena saya jadi kayaknya ngaruh ya. Kalau yang pakai disesuaikan aja ya kalau SDK platform sama versi Android. Kalau estimasi. Tapi yang paling baru juga diinstal ya, karena nanti dia butuh supportnya untuk SDK platform yang versi terbaru. Bang, ya cara installnya gimana? Sama kayak install aplikasi lainnya, tinggal diinstal biasa aja, nanti dia selesai bisa dijalanin. Kalau udah nggak ada yang mau ditanyakan nih, saya mau jelasin dikit tentang dunia mobile, tentang dunia development. Kembali lagi ke poin awal ya. Saya tulis saja yang dibutuhin install ya. Lagi tulis masing-masing yang oke yang wajar kalau selesai ini keluar tentang API. API itu pakainya bisa pakai bahasa JavaScript, bisa pakai Java, bisa pakai bahasa Dart, Golang, macam-macam banyak. Tapi kalau untuk front end, biasanya orang banyak pakai di web. Kalau di web itu ada React.js, ada Vue.js, ada Laravel, ada CodeIgniter, ada namanya Django dari Python. Itu banyak kalau untuk front end. Kalau untuk mobile, kalau yang hybrid itu ada 2 buat saat ini yang rekomend, React Native dengan Flutter.
Selain itu kurang rekomen. Kalau untuk natifnya, kita ada Java, sama ada Kotlin. Dunia development itu luas, jadi nggak cuma front end, back end. Ada yang namanya full stack development. Full stack development itu, kita itu all in one. Back end iya, front end iya. Jadi kita bikin aplikasi yang udah ada back end, yang udah ada front end sekaligus. Itu namanya full stack development. Ada juga nanti ada juga namanya yang database. Kalau database itu lebih pakai bahasa SQL. Mungkin kalau SQL udah pernah ada yang pelajarin. Tapi kalau database itu pemahamannya itu lebih expert lagi, nanti ada sertifikasi dari Oracle. Tapi kalau untuk mobile nggak perlu sertifikasi juga, sebenarnya kalian udah bisa jadi seorang mobile development. Tapi sertifikasi itu tetap dibutuhin untuk kalian. Salah satunya ikut kegiatan ini kan nanti dapat sertifikat. Tapi jangan ngincer sertifikat aja ngikut kegiatan ini ya. Ilmunya juga diincer. Karena lumayan, bisa ngoding Android, pakainya bahasa yang enteng, nggak pakai Java. Kalau saya dulu ikut ngambil pelatihan ini, bayar harus sampai 24 juta untuk bisa ngoding React Native. Kalau kalian kan gratis, dimanfaatin baik-baik. Oke, kalau dari saya sih cukup sih. Mungkin dari penyelenggara, pengenalan dulu aja. Kalau untuk depannya, harap semuanya udah pada install Android Studio ya. Android Studio bisa SDK-SDK yang tadi yang saya sebut juga udah diinstal, biar nanti kita nggak ketinggalan, kita bisa. Assalamualaikum. Sudah memberikan ya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat, dapat nanti buat minggu depan kita mulai sekitar jam 2 sampai setengah 3 seperti biasa ya. Dan jangan lupa misal ada pertanyaan atau kritik saran boleh silakan ke grup ya, biar kita juga menyiapkan video-videonya itu lebih baik ya. Dan cukup sekian dari saya. Nanti bisa pertanyaan-pertanyaan bisa lanjut ke grup aja ya, grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa tuh coba? Kata Bang Majid. Ganti aja nih batu kari. Oh iya. Di peserta yang kemarin di share ya, yang di share di grup, yang ada file Excel-nya tuh. Coba dicek file Excel yang ada di grup. Oke Bang. Oke, gue nunggu keluar semua.
Hai, hai, hai. Oh, udah bang. Absennya di mana bang? Iya, 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 iya. Udah. Di mana? Di sini. Oke bangku. Turun dulu bangku. ID peserta. Dah. Oke, ID pesertanya coy. Mana nih? Gue ID-nya berapa ini? Oke, Sandi Pratama. Oh ini. Salin. Sandi Pratama. NIM udah bosku. Alfiatul Fida. Gimana bos? Habis itu gimana lagi? Habis sudah absen. Terus habis keluar? Oh udah kelar ya ininya belajarnya.
Belajarnya udah kelar, Bos. Oh, oh, gue baru lihat HP soalnya. Oh, udah kelar ternyata. Ini Mas tadi materinya apa, Bos? Oh, oke, oke, oke. Salah. Oke, oke, oke. Thank you ya. Berarti boleh keluar saya. Udah. Oke, lift gue.